Dia bilang begini, apa yang kamu suka, lakukan saja. Nggak usah peduli etika, moral, dan lain sebagainya. Apa yang kamu... Halo semuanya, welcome back ke channel kita, Encounter God Ministry. Buat kalian yang baru pertama kali di channel ini, aku mau ngejelasin dulu, channel ini terdiri dari 4 orang. Kita semua punya kerinduan untuk kalian semua yang menonton channel ini juga bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di kehidupan kalian semua. Makanya channel kita namanya Encounter God Ministry. Sebelum panjang lebar, kita mau perkenalkan dulu diri kita. Pertama-tama dari aku, nama aku Yovita, aku akan nge-translate renungan yang akan dibawain hari ini secara singkat dalam bahasa Mandarin. Terus di sebelah sini ada Ko Erik dan Ci Agustin, say hi. Oke, terus di bawah sini ada Ko Yosua yang akan nge-sharing firman untuk hari ini. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian untuk yang belum nge-subscribe, untuk nge-subscribe channel ini. Dan kalau pas kalian nonton sampai selesai dan kalian merasa terberkati, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya mereka juga terberkati gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk boleh di komen di bawah atau kalian bisa kirim ke WA, nomornya ada di yang akan muncul di sini di 0821 887 8889. Bukan hanya pertanyaan, kalau misalnya kalian mau didoakan atau kalian mau nanya atau mau counseling, itu bisa kalian taruh di WA-nya juga ya, karena kita percaya di dalam kuasa doa, apalagi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sangat powerful. Jadi kita mau kalian supaya jangan putus asa dan pasti ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Oke, dan di bulan Agustus ini kita masih dalam topiknya itu kasih. Jadi topik hari ini pun juga masih kasih yang akan dibawakan oleh Pak Yosua. Gimana kok? Hari ini topiknya apa? Mau bicara tentang apa? Ya, karena bulan ini adalah berbicara mengenai kasih, dan di video yang pertama kita belajar bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang menjadi dingin gitu kan. Kasih dalam keluarga, dengan siapapun, mulai menjadi dingin. Jadi perlu sekali Encounter God ini untuk kembali menengok kepada kasih Kristus supaya kita bisa mengasihi orang lain. Oke, sip deh. Yang belum nonton video kita yang kemarin-kemarin, ini video keempat. Yang kemarin itu ada video pertama, kedua, dan ketiga itu sesi tanya jawab. Jadi yang belum ngecek boleh silahkan cek di video-video kita yang sebelumnya gitu. Oke, kita mau mulai dengan doa atau langsung ke PPT ini? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa bertemu lewat udara ini. Biarlah pelajaran hari ini bisa memberkati banyak orang, membebaskan banyak orang. Mereka boleh mulai bisa tumbuh, ada kasih Kristus dalam hidup mereka untuk mengasihi diri mereka sendiri dengan cara yang benar dan mengasihi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tersampaikanlah firman-Mu dengan benar. Allah Roh Kudus, Kau persiapkan hamba-Mu dan persiapkan para pendengar. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom semua. Amin. Shalom. Oke. Shalom. Hari ini kita belajar musuh dari kasih ya, yaitu self-center. Musuh dari kasih itu banyak, tapi bagian yang pertama kita akan belajar self-center. Jadi egois. Oke. OK， 所以我们今天是要讲爱的敌人是以自我为主，就是以自我为中心这样。 Teman-teman, Oke. Kenapa sih kita perlu belajar kasih ini harus sampai mendetail gitu? Karena kasih ini adalah berkat yang bermata ganda. Ketika saya mengasihi Yovita, saya sedang memberkati Yovita, dan saya sendiri pun yang mengeluarkan kasih, saya diberkati. Jadi berkat yang bermata ganda gitu loh. Waktu saya mengasihi, yang saya kasihi diberkati, mengalami damai sejahtera, dan saya yang mengeluarkan kasih, saya juga diberkati. Nah, begitu juga sebaliknya. Benci, lawan kata dari kasih,
itu bermata ganda. Orang yang saya benci, dia kayak ngerasa, kenapa gue dibenci ya, nggak damai sejahtera. Dan saya yang mengeluarkan perasaan benci itu, saya juga nggak merasakan damai sejahtera. 我们要讲爱的时候是要很仔细，为什么呢？比如说有人爱我，那个人是拿到祝福，可是两边都拿到祝福。那如果我们是恨别人，我们不喜欢别人的时候，不止另外一个人是拿到负面，可是不管是被讨厌或者是讨厌那个人，两个都收到一种负面的感觉，不好的感觉。 Nah, coba teman-teman introspeksi ya. Dalam keseharian, kayak saya pun introspeksi diri ya. Dalam keseharian saya, kenapa kok rasanya kayak ada nggak damai sejahtera atau apa? Oh, ternyata kadang kasih itu absence dari kehidupan saya. Nggak ada kasih gitu loh. Jadi, nggak ada objek yang saya kasih dan saya nggak mengeluarkan kasih. Jadi, kehidupan saya kering. Ternyata kadang kayak begitu. 为什么我们每天都觉得很空虚？那有时候是因为我们心里面觉得没有爱。 Jadi itulah pentingnya mengapa pastikan kasih ada di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kita akan belajar hari ini musuh dari kasih itu apa. Yang utama adalah self-center, berpusatkan sama diri kita sendiri. 你要保证你的人，你的心里面有爱。那我们今天要讲爱的相反，爱的第一人是什么？是以我自己为主。 Self-center ini apa sih? Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Self-center ini adalah dosa purba, ya. Jadi berasal dari bapak segala pendusta dan pembinasa, iblis sendiri gitu. Karena dia hendak menyamai yang maha tinggi. 因为这个，我们将我们以自己为主，是从哪里来的？是从我们的恶魔啊，因为他们一开始是想要当成最高的职位，就是当成我们的主。 Anda pernah lihat orang-orang di gereja, di lingkungan manapun yang semuanya berpusatkan dirinya, aku mau begini, aku maunya kayak gini, pokoknya harus kayak gini, harus sesuai mauku. Sering bukan kita lihat yang seperti itu ternyata adalah dosa purba dari bapak dari segala pembunuh, pembinasa. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Yesaya 14 ayat 13, bisa ditampilkan di halaman slide yang pertama. Ini Yesaya berbicara mengenai kejatuhan Raja Babel. Jadi Raja Babel sudah dikalahkan oleh Israel, dan ini adalah gambaran dari sang Lucifer sendiri ternyata. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah di sini adalah malaikat-malaikat yang lain. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa ini yang maha tinggi? Tuhan sendiri. Ya, jadi sebenarnya konteks di sini Yesaya sedang berbicara mengenai kejatuhan dari kerajaan Babel. Itu sangat sombong gitu kan. Kerajaan yang sangat sombong dan akhirnya jatuh gitu. Nah, konteks ini ternyata juga punya double degree ya. Jadi juga kepada Lucifer, kejatuhannya Lucifer. Jadi kita lihat di sini dipakai kata aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak. Jadi dosa ini memang dosa purba dari si Lucifer sendiri. 我这边要解释一下，是有时候在我们旁边的人，不管是朋友，不管你在教会的时候，很多人会是觉得我要这样子，我要拿到这样的结果，反正所有都是我要。那这个我要的，其实是一个罪恶，其实是一个古代的一个罪恶。那如果你看以赛亚40、13到14，
这边他其实是在讲，他其实是在讲 Lucifer 嘛。为什么是 Lucifer？因为其实他是在讲他想要变成我们的主。那这边你能看到什么都是我要，然后再来你可以看到就我要坐在，然后再来我要升到高，所以都是我要。Keinginannya untuk menyamai yang maha tinggi, ada di slide 2. Keinginannya ini yang membuat dia berdosa, dan dia jatuh, dibuang sama Tuhan, dan dia tawarkan dosanya ini kepada Adam dan Hawa. Dia mengambil rupa sebagai ular, dia bilang, tuh kan, Tuhan itu nggak kepingin kamu tuh jadi seperti dia. Kita lihat ini luar biasa. Tuhan berkata, Tuhan berkata waktu menciptakan Adam dan Hawa, semuanya sempurna. Tapi setan bilang sebaliknya, Tuhan nggak mau kamu makan pohon yang di tengah itu, karena Tuhan nggak mau kamu jadi sama seperti dia. Padahal kita sudah diciptakan sama seperti Tuhan. 他的心就是他想要变成主。那到我们的主做了 Adam 跟 Eve 的时候，其实他已经做他们两个是跟我们的主是像一模一样的。可是恶魔啊，就像我们就叫他 Lucifer， 他就是把他的罪恶提供给 Adam 跟 Eve， 他就说你们两个如果吃这个苹果，你们就会变成主这样子。 Jadi kalau Anda lihat ada suatu pelayanan atau ada orang yang pokoknya aku, ya berarti Anda tahu kondisinya seperti apa. Dia sedang berusaha untuk menjadi segalanya, gitu. Nah, setelah setan tawarkan dosa itu kepada Adam dan Hawa, berikutnya kita belajar ke poin yang pertama. Setan tawarkan kepada kita untuk menjadi self-center itu dengan cara apa sih? Yaitu masa lalu yang buruk. Slide ketiga. Okay. Nah, membuat jiwa ini terpecah, tidak utuh. Ini salah satu cara setan menciptakan generasi yang egois. 为什么我们会变成一个很自私的人？可能是因为我们的以前过去的我们是很糟糕的，这个会变成我们很自私的人，我们就变成一个下一代很自私的人。 Jadi orang yang apa-apa serba dirinya sendiri, pokoknya maunya aku, ini pokoknya maunya aku. Itu ternyata diciptakan bisa jadi dari masa lalu yang buruk, saudara. Nah, ini memang cara kerja setan. Orang tua yang membesarkan anaknya dengan cara yang buruk, ya penuh dengan abuse gitu, atau penuh dengan hal-hal yang tidak ada kasih di dalamnya. Anak ini bisa bertumbuh menjadi self-center gitu loh. Apa-apa pokoknya maunya disenangkan. Aku maunya disenangkan. Segalanya aku gitu. 会有时候比如说这孩子是他在从家里他爸爸妈妈没有教他的家教没有到很好，所以那个孩子会变成从小就已经知道了，他所有想要的事情一定要被实现，他要什么都他爸爸妈妈一定要给他。 Kalau Anda punya anak kecil yang punya kecenderungan untuk self-centered, nah ini saatnya untuk mengubahkan anak itu. Percayalah kalau dari kecil dia sudah seperti itu, nanti besarnya itu udah sulit ditekuk, saudara. Hidupnya akan seperti itu, bahkan tambah lebih parah lagi. 如果你现在有孩子，然后你发现你的孩子是有这种的性格，那你要赶快把他转回来。 Saya pernah mengalami masa lalu yang buruk. Kehidupan saya tidak baik di zaman yang dulu. Jadi, saya bisa melihat ada dua pilihan untuk saya. Saya mau menanggapi, seperti yang kita lihat di slide ya. Saya mau menanggapi masa lalu saya yang buruk dengan berdamai, dengan menyelesaikan itu dengan baik, atau saya mau trauma, atau saya mau, aduh kenapa hidup gue ini buruk ya. Oke, gue mau balas dendam gitu kan. Nah, ini penyelesaian yang tidak baik ini menyebabkan orang ini bertumbuh menjadi self-center.
我以前过去的生活不是很愉快，那我这边可以看到我有两个选择，我会变成一个不好的人，或者是另外一个选择，我要变成好人。Kalau Anda bisa berdamai dengan masa lalu Anda menjadi dewasa, bijaksana, mudah memahami orang lain, punya compassion, belas kasihan. Kalau Anda nggak bisa berdamai, menjadi korban dari masa lalu, Anda akan ofensif dan defensif. Anda akan ngerasa kayak, oh, nih orang nyerang gua nih, Atau kayak, daripada gua diserang, gua serang duluan, gitu kan. Mudah marah, insecure ya, kayak punya bisul. Ketemu sama orang ini, berantem. Kayak, ini loh, pokoknya harus diri gua. Tidak mudah memaafkan, pendendam, selalu curiga. Karena ini dibentuk dari masa lalu yang salah. 那如果你没有保持跟你的过去的生活没有保持和平的话，你会变成一个不安心的人，你会一直做防御，你会很爱生气，然后你就不会原谅别人，你会一直觉得如果跟别人有沟通或者是见面的话，你会觉得这个人是要我做什么，还是这个人是不是要对我不好？可是如果你可以跟你的过去和平的话，你会变成比较成熟的人，你会比较明智，你会很快就是能够理解其他人是怎么样子，然后比较不好的对别人想比较负面的事情就会不见了，就会没有了这样。Berdamai dengan masa lalumu, pelajari yang baik, buang yang jelek, berdamailah dan mulailah lihat hidup bukan selama-lamanya, bukan semata-mata untuk dirimu saja. Nah, berikutnya kita masuk yang kedua, setan berusaha mengajak kita untuk self-center dengan cara cinta akan uang. 恶魔会教我们很自私是爱钱是其中一个方法。Ilah sepanjang masa yang kerap kali menyayangi Tuhan dalam hati kita yaitu uang, saudara. Orang yang sudah cinta akan uang itu bukan lagi self-center. Itu seluruh dunia kalau bisa, mana? Buat aku. Bahayanya minta ampun. 上帝的竞争对手其实是钱，因为钱在我们的心会代替神。Cinta akan uang ini juga bisa kembali di poin yang pertama, yang masa lalunya hidupnya susah. Terus nggak kepengin itu terjadi lagi. Jadi dia tuh jadi kikir, pelit, cinta akan uang. Sementara saya juga pernah mengalami hidupnya susahnya minta ampun, saudara. Mau makan itu susah, keluarga itu susah. Tapi saya melihat justru dengan kacamata yang benar, puji Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Jadi punya rasa compassion. Oh, dulu saya pernah susah. Jadi saya harus membantu orang yang susah, seperti itu. 我的生活以前也不是很愉快的，可是神灵在我的生活里，他有做一件事情。如果有两种人，一种人因为他的过去的生活是不愉快的，是没有钱的，所以他现在第一种人他会觉得哦，我不想要回去穷，我不想要没有钱了，所以我现在什么钱我都要。哪里有钱我都要找。可是另外一个人就是我现在的这个人，我现在我不是说哦有什么钱我都要，可是我就会想到哦，因为我过去是很穷，我过去是怎么样子，所以现在我看到比较穷的人，或者是看到比较没有钱的人，我都会有一个 compassion 的这个新的状态。 Orang yang cinta uang biasanya hidupnya dikuasai nafsu. Nafsu akan materi, ya. Dari cara omongannya dia, dari cara dia berperasaan, dari cara dia berpikir, itu kelihatan kayak terikat dengan materi yang memperlihatkan betapa ia self-center, segala-galanya disedot untuk dirinya. Dan Anda pasti tahu nih, kalau orang yang beragama dan dia cinta uang, itu kelihatan.
beragamanya, ritualitasnya dia akan penuh dengan perhitungan. Gue males pelayanan sini, dapat apa gue? Ngapain kayak begini? Harus keluar duit, gue dapatnya apa? Nah, ini biasanya cinta akan uang. 我们能够分得出来，是如果有人是不是太爱钱的话，我们能看到，如果他对东西或者是对钱是想要拿到很多这样子，或者是如果你在教会的时候，你能看到有人说我不要做这个，因为这个就是他会算这个没有钱的如果我做这个就是有钱的。那从这边你能够判断这个人是否真的太爱钱了。Jadi hari ini kita membahas dua hal ini. Masa lalu yang buruk ya membuat kita penuh dengan luka, nggak akan bisa mengasihi. Mau dipaksakan kayak gimana pun nggak akan bisa. Dan yang kedua, kalau kamu cinta akan uang, ya segala sesuatu kamu akan takar dengan ukuran materi, menguntungkan atau merugikan. Bagaimana mungkin kasih bisa keluar dari hidupmu kalau kamu cinta akan uang? 如果你太爱钱，爱真的不会存在在你的心里面。 Jadi self-center kita belajar dari dua hal itu dan ada solusinya yang slide terakhir, mulailah dengan Roh Kudus. Selalu ada jawaban untuk segala sesuatunya. Kalau kasih itu absen dalam hidupmu, jangan kejar kasih. Gua harus mengasihi, gua harus mengasihi. Tapi tanpa pengertian yang benar. Dan bongkar dulu yang masa lalu ini. Kesalahan ada di mana gitu kan. Karena nanti jadi terpaksa. Bertobat dulu, kejar kebenaran, minta Roh Kudus membenahi hati kita. Di area mana kita ini self-center. 我们要从森林开始。如果你的人生真的爱就是不存在在你人生的话，那你最好先不要吹踪爱，因为如果你一直吹踪，觉得我没有爱，那我要爱别人，我一定要爱别人，我一定要爱别人，这样好像你就被迫的感觉，那这样是不好的。那我会建议你先好好悔改，然后你要吹真香，那你要要求圣灵先修改你的心，你才能够有爱。所以不要勉强要有爱在你的心里面，然后勉强你要分享爱给别人，根本你没有圣灵在你的人生，你根本没有爱在你的心里面。 Saudara-saudara, untuk Anda yang punya kecenderungan self-center yang besar, sekali lagi saya mau katakan, bongkar alam bawah sadarmu, lihat apa yang salah, di titik mana kamu self-center. Mungkin pernah mengalami trauma di masa yang lalu, jadi hatimu itu kayak kepingin disenangkan sama semua orang, jadi kamu self-center gitu kan. Di tempat manapun kamu berada, kamu itu berusaha untuk menyerap orang-orang itu masuk ke dalam dirimu gitu loh. Kayak kamu itu pusat dari dunia ini gitu kan. Atau mungkin kamu punya sisi yang lain, cinta uang, ya kan? Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan kalau hatimu terikat sama uang, ini susah. Jadi selalu ada solusi, Tuhan bisa membebaskan Anda, bongkar alam bawah sadarmu, dan isi dengan kebenaran. Haleluya, amin. 你要先整理一下你的潜意识，你把潜意识先修改完，先不要把你的人生一定要把钱为主，一定要把丰富为主。这样的话，你能够慢慢修改了，你的心里慢慢能够把神灵邀请到你的人生里面。Amin. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ada kurang jelas atau mungkin ada contoh kasus. Silakan Rick, Agustin. Suaranya di mute. Oke, sorry. Ya, thank you kok buat renungannya. Memang nggak bisa dipungkiri ya kok ya, kalau sekarang semakin di akhir zaman ini self-center itu semakin kuat di berbagai kalangan. Betul.
di kalangan orang tua, di kalangan kalangan muda, Ya. anak-anak kecil, semuanya juga ada dampak gitu ya. Ya. Ini kok saya ada pertanyaan nih kok. Ini bagus nih pertanyaan. Ini kan kita lihat bahwa generasi muda sekarang itu adalah generasi boleh dibilang sudah ibaratnya terhanyut di dalam self center ini kan. Jadi mungkin Ko Yosua bisa kasih saran untuk bagian ini untuk kaum muda itu bagaimana untuk menanganinya. Saya percaya bahwa sebenarnya setiap orang yang punya masalah self center itu pasti punya kekosongan dalam dirinya. Jadi pertama bagaimana untuk mereka yang kaum muda ini kan. Kedua, bagaimana untuk orang tua yang sebagai tanggung jawab untuk anak-anak tersebut bisa memperbaiki jauh lebih baik daripada yang ada. Karena di mana-mana kok mungkin fasilitas bagus ya, semua pada main game, pokoknya apapun bisa terjadi dalam hal untuk kepentingan diri sendiri kan. Pokoknya di kampung pun waktu pelayanan juga ada kok. Pokoknya ibaratnya orang tua dan anak itu ya udah kayak ada pisah, walaupun memang ketemu muka gitu kan. Mungkin gimana kok dari dua aspek orang tua sama kaum muda? Ya. Solusinya kok. Sebenarnya kalau memang kasus kehidupan ini kan ada banyak rumus ya. Cuman saya akan membahas dari apa yang saya tahu. Self-center di anak-anak muda ini memang nggak bisa dipungkiri, Rick. Tadi kan kita lihat bahwa ini adalah dosa kubah, ya kan? Setan yang menawarkan dosanya dia. Jadi ini yang menarik. Kenapa setan setelah jatuh dalam dosa, dia kekal jatuh dalam dosa dan harus dihukum, diciptakan neraka untuk dia, gitu kan? Sedangkan manusia waktu jatuh dalam dosa, dia ada korban penebusan. Nah ini yang bikin setan iri kan. Gua nggak diselamatin. Manusia ini penuh kelemahan diselamatin gitu kan. Nah kenapa? Karena di dalam lingkungan yang penuh maha kudus, maha suci, tempatnya dia itu di antara kerub, ya kan? Di antara malaikat-malaikat penyembah. Dia adalah malaikat pemimpin puji-pujian. Dia diciptakan istimewa dari antara malaikat yang lain. Tapi dia muncul suatu keinginan untuk menyamai Tuhan, bahkan mengalahkan Tuhan. Nah, ini adalah esensi dari self-center yang ditawarkan sama setan, gitu. Jadi dia jatuh oleh pilihannya sendiri dalam dunia yang penuh dengan kekudusan, gitu kan. Sedangkan manusia kan dibodoh-bodohin sama setan ini. Makanya ada penebusan untuk manusia, gitu kan. Nah, kalau kita lihat pertanyaan Erik tadi bagus sekali. Memang saya nggak jabarkan di dalam diskusi kita, gitu kan. Nggak saya jabarkan tadi di awal. Ini kita lihat nih. Selain tadi masa lalu yang jelek, ya kan, umumnya setan bikin masa lalu yang jelek, cinta akan uang. Nah, yang berikutnya kita lihat ini, pernah tahu motonya Playboy? Bapak pendirinya Playboy, yang sudah meninggal, usianya 90 tahun lebih atau ini, dia bilang begini, apa yang kamu suka, lakukan saja. Nggak usah peduli etika, moral, dan lain sebagainya. Apa yang kamu suka, lakukan saja. Nah, ini divisualisasikan di dunia, gitu kan? Terus kita lihat sekarang budaya Korean pop, semua bisa jadi idol, semua orang bisa jadi idol, ya kan? Indonesian Idol, apa-apa idol, ini kan ini adalah pikiran dari setan sendiri. Sembahlah aku, gitu kan? Ya, K-pop, ya, Yovita mungkin bisa sharing tuh, dia pecinta K-pop gitu kan, fans sama K-pop. Kita lihat gitu, orang-orang yang ada di titik atas para K-pop, si boyband, girl band ini, mereka sendiri bunuh diri. Karena apa? Itu adalah yang visinya setan ditaruh ke mereka. Mereka berharap aku ini mau jadi tuan gitu, aku itu mau digemari, mau digandrungi. Ternyata kosong hatinya, nggak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah dosa setan yang ditaruh. Jadi kalau kamu lihat anak-anak muda sekarang seperti itu, ya memang ini ada dalam rencana kerja setan gitu. Makin mereka self-center, nggak akan bisa mereka mengasihi. Boro-boro mengasihi orang tuanya, Rick. Ya karena masalah ini sebenarnya. Jadi ini tugas kita bersama, termasuk tugas Encounter God Ministry, untuk membongkar tipu muslihat iblis yang mengajak untuk self-center, ego terus itu. Ya ini dari sisi aku kalau aku boleh cerita sih, memang aku dulu itu sempet demen banget ya. Kalau nggak salah sih setahunan gitu, sama namanya K-pop, cuman memang nggak sampai parah ya. Aku tuh sukanya sama Super Junior dulu. Nah, dulu kan nggak mengerti, dan kalau misalnya kita
ngomong, ih kamu jangan kayak gitu misalnya kan, itu tuh kamu kayak pokoknya tuh menyeleweng dari Tuhan, intinya kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang kita udah ngerti bahwa kalau ada orang lain yang kita bisa sembah melebihi kita nyembah Tuhan, itu artinya sebenarnya udah menyeleweng kan. Cuma memang otaknya tuh belum ngerti gitu loh. Karena kan aku pernah di posisi nonton konser, jadi bener-bener kayak ngerasa wow banget gitu kan, kayak terus mikir gitu loh, ya ampun kita bisa sampai se-wow itu sama manusia yang masih ada dagingnya, tapi kok kita kalau misalnya pas lagi nyanyi buat Tuhan misalnya gitu kan, kok nggak se-wow itu, berarti kan dari something wrong gitu kan. Apakah mungkin kita nggak ada relation kita nggak kenal Tuhan, kita nggak punya relation ke Tuhan gitu kan, makanya jadi nggak seperti itu. Tapi kan kalau dipikir-pikir memang, oh ternyata bener juga ya, orang-orang yang dulu bilang, oh kamu tuh kalau misalnya suka K-pop kamu tuh nyembah berhala atau gimana ya, mereka itu sebenarnya bukan fanatik gitu loh, karena unsurnya dari mana ya, unsurnya kan dari kalau kita menyembah yang lain lebih wow dari Tuhan kita sendiri gitu. Nah kalau aku sih ada pertanyaan nih, lumayan bagus juga pertanyaan ini yang sering ditanyain orang-orang. Pertanyaan tuh kayak gini. Asik. Kan kita nggak boleh terikat atau cinta akan uang kan. Nah, tapi batasnya itu dari sampai mana? Karena misalnya gini, aku pengen beli tas misalnya. Oh, aku pengen beli sepatu misalnya gitu. Nah, apa batasnya tuh mana gitu loh. Mungkin ada orang bilang 500.000 itu biasa aja kok gitu kan. Mungkin ada orang bilang enggak lah, saya beli sepatu 1 juta tuh biasa aja kok, saya bukannya terikat sama uang sebenarnya gitu. Nah itu gimana tuh? Dari mana batas-batasnya itu loh? Ya, oke. Tadi penjelasan Yovita membantu sangat bagus sekali ya. Kalau kita tahu narsis ya, narsism itu berasal dari mitologi Yunani ya. Narsius atau siapa gitu, dewa di Yunani itu yang dia ngelihat dari pantulan air wajahnya, dan dia begitu mencintai dirinya sendiri. Nah ini yang ada di budaya K-pop dan semua yang mengidolakan idolanya, bahkan udah mengikat di dalam hatinya. Ya seperti yang Yovita katakan, mereka dibutakan gitu loh. Dan ya sehingga banyak anak muda kepingin jadi idola itu kan, karena itu sebenarnya. Nah kemudian pertanyaan, saya lanjut dulu ke pertanyaan Eri tadi ya, yang tentang orang tua ya. Orang tua ya kita lihatlah, kebalikannya dari anak-anak atau berasal dari anak-anak yang self-center menyebabkan sampai dia besar, sampai dia tua juga jadi self-center gitu loh. Nah, tadi agak putus-putus pertanyaan Erik ya. Saya kurang bisa mengerti pertanyaannya itu. Saya skip ke pertanyaan Yovita dulu gitu kan. Batasannya sampai mana gini kan. Nah, sebenarnya cinta akan uang ini bisa kelihatan jelas kok. Kalau pertanyaan Yovita tadi adalah standar hidup ya. Standar hidup, bedakan mana antara keinginan dan kebutuhan. Ini jelas banget. Kalau kebutuhan, mobil yang harga 50 juta, cukup untuk transportasi, karena kebutuhan. Tapi kalau gaya hidup, mobil yang 200 juta, 300 juta, 400 juta, ya untuk menjawab gaya hidup. Gitu. Nah, jadi pertanyaan Yovita tadi, bedakan mana kebutuhan dengan keinginan. Nah, setan ini akan bawa keinginan kita untuk naik terus gitu. Nah, yang luar biasa adalah ada fenomena gereja palsu dan lain sebagainya itu ya, yang mencermati hamba-hamba Tuhan gitu kan. Hamba Tuhan pamer kekayaan. Nah, menurut kalian kayak gimana ini? Kayak hamba Tuhan pakai Hermes, pakai LV, pakai apapun gitu. Yang kayak bukankah ini mengajari jemaatnya gitu loh. Kayak ya seakan-akan pur isin gitu. Miskin itu dosa. Kayak seakan-akan kayak begitu. Saya belum berkomentar apa-apa tentang ini. Saya mau tanya pendapat kalian. Ayo kita diskusi gitu kan. Di-unmute dulu kok. Gini ya, kalau saya, karena posisi kita bagi orang yang suka menyerang, ya dia akan menyerang terus. Contoh, akun yang dibuat, contoh akun yang menyerang hamba Tuhan itu, ya saya nggak tahu ya motivasinya apa. Contoh, hamba Tuhan yang pakai jam tangan mahal, pakai apa mahal gitu ya. Menurut saya sih nggak ada masalah ya.
ya mereka diberkati, ya mereka boleh pakai segala macam. Tapi kembali lagi, saya percaya bahwa setiap orang itu akan berani ya. Kalau memang dia udah cinta uang, maksudnya ada terikat dalam cinta uang atau tidak, dianya yang saya percaya bahwa akan ada warning. Yes. Makanya kita bilang bahkan kita nggak boleh menghakimi. Nggak Yes. boleh menghakimi, yang menghakimi bagian Tuhan. Jadi saya bilang sih, bagaimana kita bisa menanggapi satu kondisi sesuai dengan firman Tuhan, dan apapun yang kita punya adalah untuk kehendak Tuhan. Karena apa yang dari Tuhan semua kembali kepada Tuhan, punya Tuhan, sesuatu milik Tuhan. Jadi ya mungkin kita lebih ke berbicara menyarankan orang-orang yang seperti itu, yang mungkin orang yang nggak ngerti supaya bisa ngerti, dan orang yang dihakimi ataupun orang yang terhakimi bisa punya hati nurani yang kembali pada firman, ya kalau bisa jangan uang gitu kan, tapi tetap berbijak punya uang, karena Tuhan nggak pernah bilang nggak boleh kaya gitu kan. Tapi bagaimana hidup itu berbuah dengan apa yang kita punya. Karena saya percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan itu selalu ada nilai kerajaannya, supaya bisa dipakai untuk kerajaan Allah. Amin. Ya. Ini mantap kali, seandainya semua hamba Tuhan seperti kamu, Rick, ya kan? Jangan nanti udah diberkati Tuhan, terus kamu ikutan beli LV, beli mungkin Lamborghini atau kayak gimana gitu, Rick. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus gitu kan ya. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan kok. Kalau saya mungkin kalau saya diberkati mungkin saya beli kayak sejenis mobil yang bisa masuk pedalaman lebih dalam lagi. Ya. Puji Tuhan. Ya, maksud pertanyaan saya tadi adalah hamba-hamba Tuhan yang pakai pakaian mahal, pakai jam yang mahal, jam yang sampai 2 miliar, 3 miliar gitu kan, Rick. Nah, kita bukan iri, ya kan? Bukan iri, tapi apakah itu bukan berasal dari self-center gitu loh. Jadi, makanya ada akun-akun ini kan juga bagus ya. Memang Tuhan akan ngomong secara hati nurani gitu, tapi akun-akun ini kayak gimana ya? Mereka dengan lisan mereka bilang, apakah memang seorang hamba Tuhan itu pantas untuk punya jam, sebuah jam aja harga 2 miliar, 3 miliar gitu. Apakah kalian mungkin sudah lupa dengan panggilan mula-mula, atau kembali lagi self-center? Ya, Erik menjawab dengan sangat bagus ya. Masing-masing kita yang paling tahu kebutuhan kita. Kalau memang itu untuk memuaskan gaya hidup ya sekali-sekali oke lah. Tapi ya jangan itu gitu terus-terusan ya kan. Akhirnya ya self-center makin terbentuk kan. Ini kan kembali kita bentrokkan dengan firman hari ini ya kan. Self-center itu muncul dari cinta akan uang, cinta dari barang-barang mewah ini ya. Apalagi perempuan harus hati-hati ya kan. Cintanya dengan barang mewah itu kadang melebihi cinta kepada suami nih. Ya. Jangan sampai terjadi. Ya bijak lah. Saya rasa memang apalagi di akhir zaman ini ibaratnya selagi kita bisa memurnikan segala sesuatu yang ada, ini waktunya untuk kita murnikan semua. Karena jangan sampai kita didapati hamba yang jahat gitu kan di hadapan Tuhan. Ya. Karena semuanya itu kembali lagi pada kehidupan kita masing-masing. Ya bagus sih supaya kita dari kali ini kan kita bisa dikasih tahu bahwa ya sesuatu. Putus. Ada gangguan tadi, keputus ya. Oke. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, pertanyaannya kita tutup dulu aja, nanti kita bisa lanjutin di sesi berikutnya kali ya. Karena pertanyaan tentang uang ini tuh pasti kalau dikupas terlalu dalam banyak. Di Alkitab aja itu katanya bisa sampai ada 3.000-an ayat tentang uang ini loh, makanya saking pentingnya dibahasnya sering banget kan, gitu. Betul. Jadi yang penting kita minta tuntunan Roh Kudus aja, supaya meskipun kita tahu ayat, belum tentu kita ngelakuinnya loh dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya gitu loh. Jadi ya minta hikmat tuntunan supaya tetap dibawa di jalan yang benar aja sih, kayak gitu. Oke, saya mau tambahkan kesimpulan Yov ya. Jadi setiap manusia pasti punya self-center ya.
pasti punya keterikatan dengan dirinya sendiri gitu kan. Tapi begitu kita mengerti, apalagi ketika firman Tuhan sudah dikhotbahkan, masing-masing harus saling introspeksi diri. Saya introspeksi diri, masing-masing kita introspeksi diri. Apakah kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita? Atau kita masih dipenuhi dengan masa lalu yang salah, atau cinta akan uang? Dua hal ini yang membuat kasih nggak akan bisa keluar. Dan kalau kasih nggak keluar, damai sejahtera nggak akan muncul. Kalau kasih nggak ada dalam hidup kita, maka lawan kata dari kasih ya, kebencian, khawatir, insecure, ketakutan, atau apapun ini yang akan timbul dalam hidup Anda. Dan ketahuilah, Tuhan tidak menciptakan Anda untuk itu. Tuhan menciptakan Anda untuk menampung kasih dan membagikannya kepada orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita bisa masuk ke dalam doa ya, dipimpin sama Ko Yosua untuk mengakhiri sharing hari ini. Ya, sebelumnya apakah ada ini untuk doa syafaat? Ini kok. Kalau doa syafaat langsung saya serahkan ke hambanya, Erik aja langsung. Sekalian doa syafaat. Sekalian kita doa tutup juga ya berarti ya. Ya, sekalian. Mainkan, Rik. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar hari ini tentang Self Center ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami selalu diingatkan bagaimana kami bisa hidup untuk Engkau ya Tuhan. Hidup untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tidak hanya untuk diri kami saja ya Tuhan, yang kami pelihara dan lain-lain ya Tuhan, tapi bagaimana hidup kami berdoa ya Tuhan, pertama-tama ya Tuhan, keluarga-keluarga ya Tuhan, yang di mana keluarga-keluarga banyak yang telah rusak ya Tuhan, keluarga-keluarga yang telah mengalami sebuah kejadian kasih dalam keluarga sudah tidak ada ya Tuhan. Bila kasih itu ya Tuhan boleh tumbuh kembali ya Tuhan, dan banyak orang mengalami kasih Engkau lagi ya Tuhan. Orang tua boleh kembali lagi mengasihi anak, dan anak mengasihi orang tua ya Tuhan, seperti firman-Mu ya Tuhan, kasih Bapa kembali pada anak-anak ya Tuhan, dan juga sebaliknya ya Tuhan, sebagai pertanyaan di akhir zaman ya Tuhan, Engkau akan memulihkan generasi demi generasi yang ada ya Tuhan dengan cepat ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk wabah corona tetap ya Tuhan, kami setia untuk corona ini ya Tuhan, supaya wabah ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Amin. Yes. Terutama daerah-daerah yang sudah sangat parah ya Tuhan, bilang Engkau yang tolong ya Tuhan setiap orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, yang merindukan Engkau ya Tuhan, dan boleh juga Injil diberitakan kepada orang yang belum mengenal Engkau di wabah ini ya Tuhan. Amin Tuhan. Banyak orang mengenal Engkau. Juga kami berdoa Jokowi ya Tuhan, pemerintah Indonesia ya Tuhan, pemerintah Indonesia juga Tuhan, Engkau bawa ke dalam satu level ya Tuhan, di mana semakin banyak orang ya Tuhan, atau Injil, tempat Injil dibukakan ya Tuhan, Injil diberitakan dimanapun ya Tuhan. Berkati pemerintahan Jokowi dan menteri-menteri yang ada ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan. Kami juga memberkati pelayanan Encounter God Tuhan. Biarlah pelayanan ini ya Tuhan boleh memberkati banyak orang ya Tuhan, boleh mengubah ya Tuhan. Karena Engkau yang mengubah ya Tuhan, banyak orang untuk mengenal Engkau, berjumpa dengan Engkau, terutama ya Tuhan, kering ya Tuhan, basah dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan berkati pelayanan Encounter God ya Tuhan, yang dimana di lapangan ya Tuhan, masuk kampung-kampung ya Tuhan, biarlah banyak orang semakin orang lagi datang kepada Engkau ya Tuhan, mengalami kehidupan dengan Engkau ya Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, dan semua apapun jawab ya Tuhan di pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan. Juga ya Tuhan, biarlah Encounter God ini ya Tuhan boleh berdampak bagi bangsa-bangsa dan semua orang yang membutuhkan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Yosua yang telah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita dan moderator dan translator juga ya Tuhan, yang memberkati kami komite ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga malam hari ini ya Tuhan, kami akan istirahat ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan setelah ini ya Tuhan, kita selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami perjumpaan pribadi. Terus mengasihi Engkau, terus mengenal firman dan hidup dalam Anda. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke. Rick, gimana dengan report Victory-nya? Dengar-dengar pelayanan minggu lalu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, nanti kita akan post ya. Kita akan post ke YouTube dan kita akan bahas dalam satu segmen khusus keluarga-keluarga yang mungkin kata orang yang tidak bisa dipulihkan nanti.
dan beberapa laporan kemenangan di pelayanan, orang tuli bisa kembali mendengar, orang sakit Wow, luar biasa. sudah lama sakit bisa sembuh, dan orang yang udah berobat ke dukun mana kiri kanan semua dukun, katanya dukun paling canggih atau dukun yang paling jauh. Iya. Tetapi ketika Yesus menjamah dua keluarga untuk Tuhan Yesus, untuk diserahkan kepada Tuhan biasa. Nanti tunggu aja video dari kita, laporan kemenangan dan pembahasan secara detail tentang segmen bagaimana Tuhan memulihkan, menyembuhkan, melepaskan semua orang yang punya pergumulan. Amin. Amin. Yes. Amin. Mendengarkan video ini, ya, kalau Anda punya pergumulan tentang keluarga, sakit penyakit, Anda terikat dengan apapun itu, kuasa gelap dan apapun yang menurut Anda tidak bisa dipulihkan, tidak bisa disembuhkan, Tuhan punya jalan buat Anda semuanya. Tuhan itu ajaib, lebih ajaib daripada yang kita pikirkan, lebih luar biasa daripada yang apa yang kita pikirkan. Amin. 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 Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Kiranya terima kasih untuk Ko Yosua yang hari ini udah sharing, buat Ko Erik dan Ci Agustin buat pertanyaannya. Kayaknya kita akhiri dulu hari ini sampai di sini. Bye-bye. Thank you yang udah nonton. God bless you all.